Bapak itu Bapak di surga. Kami siapkan hati kami sore hari untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu. Tuhan, sembunyikan di belakang salib Tuhan. Biar Tuhan pakai dengan kuasa-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, ada kekuatan Tuhan yang tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu masih ucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sore hari ini saya sangat bersuka cita ya, saya sangat senang. Sekian lama ya bisa kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Persekutuan Simeon Hana. Ya. Dan sungguh saya merasa diberkati ya. Dari awal kita ibadah, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh memberi kekuatan. Ya. Dan ya, tadi sebelum saya di rumah saya membuka WA grup Eklesia ya. Hari ini ternyata ulang tahunnya Bapak Gembala ya. Pak Gembala, ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus terus pakai dengan luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Ya, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pikir tadi kesaksian dari baik Ibu Wiwi maupun dari Bu Yani ya, saya agak-agak ya sedikit banyak sudah mewakili apa yang akan saya sampaikan hari ini dalam firman Tuhan. Ya, tapi tidak mengapa ya, sama-sama kita belajar kembali ya dari bagian firman Tuhan. Saya tahu ayat ini mungkin sudah jadi ayat hafalan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita membuka di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Efesus pasal 6 kita baca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan judul renungan firman Tuhan sore hari ini, tetaplah kuat. Kalau kita memperhatikan ya di ayatnya yang ke-10 ya, Rasul Paulus mengawali perikop ini dengan perkataan akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya, kata hendaklah ini ya kalau kita membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengandung pengertian seharusnya. Atau sepatutnya, atau juga semestinya. Ya. Jadi kalau bisa saya mengartikan bagian ini ya, Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Simeon Hana yang hadir sore ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Seharusnya kamu kuat di dalam Tuhan. Semestinya kamu kuat di dalam
Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir, menjadi kuat ini adalah satu perintah Tuhan. Ya, hendaklah, harusnya, semestinya, sepatutnya. Nah, ini merupakan satu perintah. Nah, perintah Tuhan di sini adalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau saya juga membaca di dalam terjemahan lama ya, ayat yang ke-10 ini dituliskan begini. Akhirnya hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan dan dengan kuat kuasanya. Ya. Selain kuat, Tuhan mau kita jadi perkasa. Ya. Bagaimana ya caranya ya? Mungkin Bapak Ibu lah di usia yang sudah sedemikian, Tuhan kok suruh jadi kuat, jadi perkasa. Piye caranya ya? Atau bagaimana caranya? Apakah Tuhan tidak salah ya? Di usia yang sudah seperti ini disuruh jadi kuat, disuruh jadi perkasa. Bapak Ibu kalau bilang perkasa pasti sudah bisa membayangkan ya. Orang yang paling perkasa dulu di bangsa kita ya, kalau cerita pewayangan itu siapa yang paling kuat? Gatot Koco. Ya, betul ya. Maaf ya kalau saya salah ya. Suruh jadi kayak bapak-bapak suruh jadi kayak Gatot Koco. Kalau perempuan jadi kayak siapa yang kuat? Sri Kandi. Ya, iya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan ya, kita di sini bukan disuruh kuat secara fisik, bukan secara jasmani, tapi Tuhan mau kita menjadi kuat di dalam roh kita, ya. Jadi kekuatan yang dari dalam ini, ya, bukan yang terlihat di luar, ya. Nggak mungkin juga kalau saya bilang apa, Bu Wiwi lebih kuat dari saya. Kalau taruhan lari pasti saya yang menang ya Bu Wiwi, iya. Tapi belum tentu mungkin kalau kita bertaruh secara roh siapa yang lebih unggul, Bu Wiwi atau saya. Tapi saya bisa pastikan Bu Wiwi lebih unggul dari saya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita membaca tadi ya di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13, ya. Perjalanan kekristenan kita itu diibaratkan sebagai seorang prajurit ya, yang sementara bertempur di medan peperangan ya, karena tadi ada bagian yang mengatakan bahwa perjuangan terus kemudian melawan. Nah, ini menunjukkan satu kondisi di mana ada sesuatu yang harus kita perangi, ada sesuatu yang harus kita lawan. Untuk itu kita harus kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, saya mau tekankan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya juga secara pribadi yang berbicara, Tuhan menghendaki kita kuat supaya kita dapat berjuang sampai akhir. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Sangat disayangkan apabila mungkin sudah dari muda mengiring Tuhan, melayani Tuhan, kemudian karena satu masalah akhirnya di akhir tua itu harus berbelok jalan meninggalkan Tuhan. Sangat disayangkan. Itulah sebabnya sore hari ini ya, Tuhan mau kita, kalau tadi saya bilang kekristenan kita diibaratkan seperti di medan perang, Tuhan mau kita tetap bertahan di medan perang, menyelesaikan peperangan kita sampai selesai. Dan Tuhan mau kita menang ya. Tuhan tidak mau kita kalah ya. Tuhan sudah janji bahwa Dia mampu menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus kuat? Ya, saya sudah katakan tadi bahwa kita sementara di medan peperangan, dan berbicara medan peperangan berarti ada musuh yang harus kita lawan. Ya, kita melihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, masih tetap di Efesus pasalnya yang ke-6. Ya, ayat yang ke-11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus kuat? Karena di medan peperangan, ya, dalam peperangan iman kita, setiap hari kita berperang melawan iblis dan pekerjaannya. Ya, tadi disebutkan supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis. Jadi setiap hari iblis itu tidak pernah berhenti bekerja, ya. Tidak pernah kenal lelah dia bekerja, Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah lihat misalnya meskipun sakit kita tetap bersemangat untuk ibadah, ya. Meskipun dalam masalah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Itu iblis semakin gencar, ya. Semakin gencar. Bagaimana caranya supaya berhenti berdoa, bagaimana caranya supaya anak Tuhan ini bisa kehilangan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita lawan setiap hari ini iblis. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa lawan kita ini bukan main-main, ya. Tapi jangan takut, karena yang menjadi panglima kita yang ada bersama kita juga lebih hebat, lebih kuat, yaitu Yesus Kristus. Ya, apa sih sebenarnya yang dikerjakan iblis setiap hari tanpa lelah? Ya, mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Ya, firman Tuhan berkata di sana, pencuri atau iblis atau setan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi apa pekerjaan iblis setiap hari Bapak Ibu? Mencuri, apalagi tadi membunuh, apalagi membinasakan. Nah, kalau iblis itu tiap hari kerjanya membunuh, mencuri, membinasakan, lah kok kita masih ada sampai sore hari ini? Nah, terus apa yang dibunuh oleh iblis? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dicuri oleh iblis dalam hidup kita, kalau kita membiarkan hal itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu pernah merasakan kehilangan damai sejahtera dan sukacita? Pernah, ya? Kalau sudah kehilangan damai sejahtera dan sukacita, isinya apa? Ngamuk, ya. Katanya Bu Kori, ngamuk, marah, ya. Kena apa sedikit langsung meledak-ledak, ya. Apalagi yang dilakukan iblis setiap hari? Membunuh, ya. Apa yang dibunuh? Loh, kita masih hidup sampai sekarang. Yang dibunuh oleh iblis semangat. Betul lagi untuk Bu Korea, Ibu Korea ngomong semangat, ya. Bapak Ibu di usia yang sudah sedemikian, ya saya tidak mau bilang tua, tadi Bu Wi tidak mau dibilang tua, ya. Di usia yang semakin hari semakin bertambah, usia yang senja, ya saya tidak mau ngomong tua, nanti Bu Wi protes, ya. Yang membuat kita beda dengan anak muda itu adalah semangat, ya. Memang tenaga juga membedakan, tetapi kadang begini, kita bisa melihat ada yang kelihatan hidupnya lebih bergairah, orang tua kelihatannya hidupnya lebih bergairah dibandingkan dengan anak muda. Karena di dalam hidupnya ada semangat, ya. Seperti tadi kesaksian dari Bu Yani, ya. Meskipun dalam masa pemulihan kesehatan, tapi Bu Yani punya semangat untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah sakit, ya, kalau sudah sakit terus sudah kehilangan semangat, ya tamat lah. Enggak, ya Bapak Ibu, ya. Kalau sudah sakit terus kehilangan semangat, hidup ini selalu akan terasa susah, ya. Selalu akan terasa sulit, ya. Kalau sudah setiap hari rasa susah, sulit, nanti muncul lagi kekhawatiran, ketakutan. Pokoknya segala macam hal yang negatif, yang buruk itu akan selalu datang menghantui hidup kita, ya. Tetapi kalau kita semangat dalam hidup kita, ya, Amsal bilang orang yang bersemangat itu seperti pahlawan yang bisa merebut satu kota. Ya. Jadi kita harus benar-benar jaga jangan sampai iblis ini membunuh semangat kita. Karena itu memang pekerjaannya tiap hari dan dia bekerja tanpa lelah. Mencuri, sukacita, membunuh semangat kita.
Bahkan kadang dia membuat kita kehilangan pengharapan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita bisa mampu berperang melawan iblis. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir sore hari ini, ya, menghendaki sampai akhir hidup kita tetap ada di tangan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Nah, di usia yang sudah tidak muda lagi ya Bapak Ibu, di saat kekuatan kita semakin merosot ya, iblis kadangkala memakai keadaan dan situasi yang ada di sekitar kita untuk membuat kita sedih, membuat kita cemas, takut ya. Mungkin Bapak Ibu pernah diperhadapkan begini, sebenarnya bukan Bapak Ibu yang buat masalah ya, tapi yang buat masalah itu anak-anak. Tetapi secara tidak langsung karena Bapak Ibu mengasihi anak-anak, mengasihi menantu, cucu-cucu, Bapak Ibu terseret dalam keadaan yang mereka hadapi. Kalau misalnya ya anak kita yang istilahnya disakiti orang atau mengalami sesuatu yang buruk, otomatis sebagai seorang, apalagi seorang ibu ya, itu pasti akan terus kepikiran ya. Kepikiran, terus hati tidak tenang, mau tidur saja tidak nyenyak ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Mungkin juga ada yang diperhadapkan dengan kondisi yang ya mungkin karena anak-anak sudah punya keluarga masing-masing ya, kesibukan juga padat sampai membuat seolah-olah anak-anak itu kurang perhatian ya dengan kita ya. Terus kemudian ada yang sudah mulai mengeluh, anakku tak gede nih ya. Setelah hidup senang, punya bojo mbak anak, sampai aku kok koyok perhatian ya. Mungkin ada yang sempat merasa begitu ya. Terus mungkin juga ada yang diperhadapkan dengan menantu-menantu yang agak galak ya sama mertuanya. Ya, Bapak Ibu menantunya di rumah baik-baik semua ya. Baik, puji Tuhan, baik-baik semua, terlihat dari wajah Bapak Ibu sekalian semua ceria sore hari ini ya. Itu berarti anaknya perhatian, mantunya juga perhatian ya. Tapi ada juga ya ibu-ibu yang mengeluh, mantuku jan. Ya. Ya. Kalau boleh saya tanya, bagaimana gini Bapak Ibu, lebih sakit disakiti sama anak apa sama mantu? Ternyata lebih sakit kalau mantu yang berbuat istilahnya tidak hormat dengan kita ya. Mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak enak ya, tidak menghormati, tidak menghargai kita. Kadang-kala juga ya tidak bisa dipungkiri ya, kita bisa saja diperhadapkan dalam keadaan yang seperti ini. Kalau kita istilahnya tidak mau memilih untuk kuat di dalam Tuhan, kita akan terus babak belur ya, dihajar sama iblis, dihajar dengan keadaan ya. Sangat disayangkan mungkin sampai ada yang karena keadaan yang seperti yang saya sampaikan tadi, mulai mengeluh kepada Tuhan, ya mulai kecewa, terus akhirnya mulai malas untuk berdoa. Iblis mulai bisikan, percuma berdoa, wong buktinya anak-anak kayak gitu. Wes mbok doakan mantumu wes koyok ngono wes, dari dulu sampai sekarang kayak gitu ya. Kadang iblis di saat-saat kita berada dalam keadaan lemah, dia semakin gencar dengan serangannya, membuat kita semakin lemah, kalau boleh kita terpuruk ya. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita sekali lagi, kita harus kuat ya. Ada mungkin juga yang sudah lama bergumul sakit ya, sudah bertahun-tahun kok tidak sembuh-sembuh. Jane Tuhan ki dengar doaku opora atau yo. Maaf ya kalau saya bahasanya harusnya saya harus berbahasa yang halus ya, tapi saya belum bisa. Masih apa istilahnya, masih satu-satu gitu. Jadi hanya ini yang bahasa Jawa ini yang bisa saya pakai ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Bukannya saya tidak menghormati, tapi hanya ini yang saya bisa begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada keluarga dari suami saya telepon terus mengeluh sama mama mertua saya. Aku kok sakit terus toh yo. Baru sakit ini. Terus sama mama saya
dikasih tahu kalau memang sudah banyak obat-obatan dari dokter, minum yang obat-obat tradisional aja yang ada di rumah begitu ya. Wes aku wedi minum obat terus ini segala macam. Terus mertua saya bilang, nah ini orang yang harusnya kalau sudah sakit begitu ya berdoa, ya mungkin ada sesuatu yang harus dibereskan dengan Tuhan, bukannya mengeluh, wes nggak mau minum obat lagi ini, aku wes pasrah, wes pokoknya kalau Tuhan ambil ya Tuhan ambil saja. Ya, keadaan-keadaan yang seperti ini yang kadang kalau kita tidak memilih untuk kuat, wes iblis pasti akan terus bekerja sampai kita kehilangan kekuatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan perintahkan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak sekedar menyuruh begitu saja, tetapi kalau kita memperhatikan ketika Tuhan suruh kita kuat, sebenarnya Tuhan sudah memperlengkapi kita terlebih dahulu. Ibaratnya begini, Tuhan tidak mungkin suruh kita berperang di medan peperangan dengan tangan kosong. Ya, tadi kita sudah baca ya. Di ayat yang kita baca sekali lagi di ayatnya yang ke-14 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi sudah istilahnya sebelum Tuhan suruh kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu, Tuhan sudah siapkan semua perlengkapan yang kita perlu untuk memperlengkapi diri kita ya. Jelas disampaikan tadi ya, ada iman, ada segala macam. Dan kalau saya memperhatikan ya, di ayatnya yang ke-17 ya, saya boleh katakan kalau mungkin saya menguraikan satu persatu ya waktunya nanti tidak akan cukup. Nah, kekuatan yang paling utama bagi kita untuk kita bisa melawan setiap pekerjaan iblis, melawan iblis dalam hidup kita adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Jadi kekuatan kita yang terbesar akan kita dapatkan ketika kita menghidupi firman Tuhan setiap hari. Karena iblis itu juga bekerja setiap waktu, setiap saat. Jadi kita pun harus menghidupi firman Tuhan setiap waktu supaya kita kuat. Dan hal yang penting juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan dicobai ya di Injil Matius pasal 4 ya, pencobaan di padang gurun, untuk melawan iblis yang Tuhan pakai adalah firman Tuhan. Ketika iblis ngomong ini, ngomong itu ya, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 di Matius pasal yang keempat, Tuhan selalu menjawab, Yesus selalu menjawab begini, ada tertulis, ada tertulis. Jadi Yesus selalu melawan setiap tawaran-tawaran dari iblis dengan firman Tuhan. Ya, sehingga Yesus tetap menjadi pemenang dalam peperangan melawan iblis. Nah, itu pun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, usia boleh bertambah ya. Kekuatan secara fisik mungkin semakin hari akan semakin merosot. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang kekuatannya di dalam Tuhan berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Jadi kalau secara logika mungkin ya semakin lama kita mengiring Tuhan ya, mungkin kita akan merasa bosan karena banyaknya pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu tambah hari akan tambah kuat. Itu sebabnya tadi Bu Wi bilang saya enggak mau dibilang tua ya, saya mau tetap dibilang muda. Muda itu gambaran dari kekuatan. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kekuatan firman Tuhan itu begitu luar biasa, ya, sanggup melindungi kita, ya.
ketika ada serangan dari iblis yang membuat kita khawatir ya. Firman Tuhan yang pernah kita baca langsung mengingatkan kita jangan khawatir. Ketika kita dalam keadaan takut mungkin menghadapi kesusahan, pergumulan di dalam ekonomi, sakit penyakit. Tuhan ingatkan lagi firman Tuhan, jangan takut. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya, bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun ya. Kita ingat firman Tuhan lagi, Tuhan ingatkan kepada kita di saat seperti itu. Aku ada bersamamu di dalam lembah kekelaman karena aku adalah gembala yang baik. Jadi kekuatan yang paling utama dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Gembala dalam setiap khotbahnya selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ya, selain firman Tuhan melindungi kita, dia memberi kita kekuatan dalam hidup kita untuk bertahan ya, serta firman Tuhan memberi kita kuasa untuk melawan iblis ya. Dan Tuhan katakan lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Jadi luar biasa ya, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sedemikian rupa. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Perlengkapan senjata Allah itu Tuhan sudah siapkan. Tinggal kita mau pilih, kita mau ambil, pakai dan pergunakan itu untuk melawan iblis atau kita biarkan begitu saja. Tapi saya percaya sore hari ini ya, Bapak Ibu Simeon Hana akan memilih untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan setiap tipu muslihat iblis ya. Banyak hal yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita ke depan, tapi ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Sebab itu tetaplah jadi umat Tuhan yang kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya, puji Tuhan, saya sampaikan renungan firman Tuhan sampai di sini. Ya, kita nyanyikan pujian kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Mari nyatakan kepada Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
Ibu, sebelum kita pulang dari tempat ini, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita semua. Kita mungkin hari-hari ini diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Atau mungkin kita sementara dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan kesalahan kita. Tapi firman Tuhan sore hari ini, Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ada perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Apapun keadaan kita sore hari ini, Tuhan sanggup memulihkan kita. Dia mampu menjadikan kita pemenang dalam setiap pertandingan iman kita. Yang penting kita mau tetap menaruh kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Terus hidupi firman Tuhan. Terus setia berdoa kepada Tuhan. Maka kekuatan yang luar biasa itu akan selalu menjadi bagian hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan lagi, ajaib Kau Tuhan. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ajaib Kau Tuhan. Kerinduan kami kaum Simeon Hana Tuhan. Kami terus mohon belas kasihan daripada Engkau. Berikan kami semua adalah kekuatan yang daripada Allah. Kuasa kekuatan yang Engkau berikan di dalam usia kami Tuhan. Untuk mengajak kami semangat di dalam Engkau Tuhan. Semangat iman kami di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kekuatan yang daripada Allah. Terus kami mohonkan belas kasih-Mu juga Tuhan. Pelengkapi kami dengan perlengkapan senjata rohani yang Kau berikan ya Tuhan. Untuk kami terus menghadapi di usia lanjut kami. Hanya bersama dengan Engkau kami kuat. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami peroleh kemenangan lebih dari pemenang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Biarlah terus kami landaskan dengan hidup kami ya Bapa. Pakai setiap hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Lebih heran lagi, lebih penuh urapan lagi di dalam Engkau. Pakai setiap kehidupan secara pribadi, keluarga, bahkan orang tua, bahkan semuanya Tuhan. Untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Sebentar kami kaum Simeon Hana mau pulang ke rumah kami masing-masing. Roh Kudus yang menghantarkan kami, Roh Kudus yang melindungi kami di setiap perjalanan kami, baik yang berjalan kaki Tuhan, naik sepeda motor maupun sepeda biasa Tuhan. Allah senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Tangan kami menghadap ke atas. Pulanglah, bawalah berkat anugerah mujizat dari Allah Bapa, cinta kasih persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya adalah bagian kita semua. Pulanglah dan bawalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.